Amin, amin. Semoga nomor 3. Pemilihan kemarin siapa di Pak Iya. Prabowo? Sengaja konstitusi dirubah hanya untuk meloloskan Betul. si ponakan. Dan dia tuh secerdas itu dan Secerdas slow itu. profile itu. Itu Iya. yang buat saya jatuh cinta sama Pak Mahfud. Apa paling daripada nggak bisa ngomong. Kalau hanya yang duduk orang-orang yang punya uang tapi tidak punya otak. Yap, balik lagi di Yuk Tech Talk. We talk, we share, we love. Yuhu! Yeah. Ketemu lagi kita, guys. The fourth konten keempat. Konten keempat, iya betul. Konten terakhir kita bahas soal sampah. Apakah menurut kamu itu berimpact langsung ke masyarakat Tolaka? Kalau orang yang punya otak pasti berimpact, tapi kalau nggak punya otak pasti tidak berimpact. Karena masalahnya kita sudah jelaskan detail bagaimana itu sampah. Bahkan sudah turun juga para pasukan-pasukan pahlawannya sampah ini, ya. Trash Hero. Trash Hero yang tidak pernah putus. Betul. Setiap akhir weekendnya. Terus ada tempat sampah juga sudah ada tadi saya cek. Iya. Hasilnya ada sampahnya atau tidak? Masih tadi sore hari ini tanggal 7, tanggal 6, Rabu tanggal 6. Masih banyak sampah yang berseliweran. Mungkin masyarakat kita atau teman-teman yang ada di Kolaka itu harus dikasih contoh. Direct campaign. Harus dikasih langsung di lapangan. Direct campaign yang harus ditegur langsung gitu loh. Kita harusnya mengingatkan atau memberi contoh langsung ke depan matanya dan gitu. Setidaknya itu harus kita ajarkan juga tentang perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Iya. Karena kadang tuh ada orang yang tidak bisa bedakan, makanya itu tempat sampah biru kuning hijau. Kuning sama hijau yang harusnya salah satunya itu adalah dipisahkan. Organik dan anorganik. Masih disatukan juga di tempat sampah yang sama. Bisa terurai dan tidak bisa terurai. Harusnya begitu. Oke, tapi mungkin sekarang kita akan membahas hal yang berbeda ya, karena sedikit lagi kita akan Pemilu. Wah, semangat sekali. Semangat sekali untuk pemilu. Apa yang pertama kali ini? Pilpres sama pileg. Legislatif sama presiden. Itu bulan presiden berapa? Ada juga DPD. Bulan berapa? Bulan 2 Februari. 14 Februari, 13 Februari selalu. Sudah pemilihan presiden itu? Iya. Udah lama. Itu udah sadar kok. Wih. Siapa nanti ini? Kita sebut dulu. Yang pertama nomor 1 Amin. Apa namanya? Anies Baswedan dan Caimin. Oke. Terus Kedua. Si Gemoy ya? Oh, Pak Prabowo. Oke, Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Gibran. Mas Gibran, yang aku tahu Pak masih muda 35 tahun gitu loh. Oke, seumuran lah. 35 tahun. Seumuran lah. Oke, terus yang ketiga paslon nomor 3 Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Okay. Ya. Mungkin teman-teman sudah punya pilihannya masing-masing. Kemarin yang periode berikutnya itu dua-dua. Kemarin. Periode kemarinnya itu dua ya, 2G. Cukup kayak 2G. Iya, itu makanya 2 ini lumayan ya, ada 3, berarti ada 2 putaran. Kemungkinan kalau suaranya lebih dari apa gitu ya. Ada persyaratannya. Persentase yang di persyaratan pemilihan. Kalau enggak salah 50% per plus 1 deh. Iya, kayak gitu kan. Kalau enggak salah. Kalau ada salah satu nanti pasangan yang di atas 50% otomatis gitu. Tapi saya berharap semoga tidak usah ada lagi putaran kedua supaya langsung saja. Sekali saja ya kan, supaya uang juga tidak habis. Hemat anggaran, hemat banyak, banyak lah. Waktu, biaya kampanye, bagi-bagi baju, bagi-bagi susu. Susu bendera. Iya. Berbicara tentang tiga calon ini, saya mau tanya Kiki, siapa andalanmu? Siapa yang akan kamu pilih? Amin. Amin nomor berapa? Nomor 1. Anies Baswedan. Kira Amin semoga nomor 3. Bukan. Jadi Amin. Pak Anies Baswedan dan Caimin. Kalau saya pribadi loh ya. Kalau Anda?
Saya juga. Amin. Amin. Anies Baswedan. Bukan Kenapa? berarti kita mendiskreditkan dua Bukan. calon ini ya, Bukan, tidak. bukan. Silahkan teman-teman memilih sendiri. Bebas. Silahkan dengan pandangannya masing-masing. Tapi bagi kami pribadi, saya dan Yuda kita punya penilaian masing-masing. Iya kan ditanya atau kan beliau. ditanya, kamu punya siapa? Kalau presiden saya berani sekarang bilang di konten ini kalau saya Anies Baswedan. Betul, saya juga. Secara pribadi. Saya juga. Ini bukan bantuan campaign atau apapun itu. Bukan. Ini betul-betul murni akal sehat. Betul. Kita melihat dengan apa yang mereka lakukan dari dulu. Betul. Sejarahnya, track recordnya, apakah dia pernah memimpin, apakah dia tidak pernah menyalahi aturan. Ya itu kesalahan-kesalahan. Semuanya mempunyai kekurangan, pasti, tapi ya yang minimum yang paling sedikit, paling sedikit kekurangannya yang itu lebih bagus, yang dipilih, yang akan dipilih. Betul. Kalau saya karena kalau saya tuh melihatnya, kenapa saya pilih Anies Baswedan, karena Anies Baswedan itu cerdas dan saya itu sapioseksual. Saya tuh suka sekali sama orang-orang cerdas. Kenapa? Ketika dia berbicara ada ujung dan pangkalnya. Jadi kita paham nih alurnya dia berbicara ini maknanya kemana. Betul. Dan tidak ngalur ngidul. Iya, Pakai data iya, dia cerdas iya. Terus yang paling buat saya kagum adalah dia tidak pernah respon hatersnya. Mantap Pak Anies. Itu yang saya paling keren dari dulu, dihina-hina, dijatuh-jatuhkan. Apa tidak pernah merespon. Diputarbalikkan fakta tentang Jakarta. Kenapa saya memang kemarin tidak, pas beliau masih jadi gubernur, tidak begitu pro banget, tidak begitu haters banget. Soalnya saya bukan orang Jakarta, jadi kita tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Saya tidak pada saat kepemimpinannya Pak Anies, saya baru sekali saja ke Jakarta, itu pun cuma liburan 5 hari dan bukan liburan berarti karena macet. Enggak, liburan 5 hari di Jakarta. Saya pergi liburan, jalan-jalan ke Jakarta. Hanya sekedar 5 hari. Satu tapi daerah yang tidak pernah saya mau ketemu di Jakarta. Iya betul. Macet sekali. Lanjut 5 hari itu tidak bisa saya jadi tolak ukur Jakarta sebelumnya gitu. Betul. Karena kita bukan warganya, kita tidak tahu kebijakan apa. Di media sosial masalah dia diserang habis-habisan sama buzzer rupiah ataupun kayak haters yang bukan tinggal di Jakarta gitu kan. Aneh. Kamu bukan masyarakat Jakarta tapi mencaci maki Gubernur Jakarta pada saat itu. Ya, dan kok komentari dari sudut pandangmu yang bukan kau warga asli di situ. Iya, itu kan tidak masuk akal. Non data. Sebenarnya ada data ya kan, padahal astaga itu taman-taman beratus taman yang diperbaiki. Betul. Dipergunakan banyak sekali, sumur resapan, JIS, Jakarta International Stadium. Wah. Panis. Terjatuh cinta sama Anda. Nah, tapi tunggu dulu, kenapa kau tidak pilih nomor 2 dan ketiga? Kenapa tidak kepilih nomor 2? Nomor 2 tadi siapa? Pak Prabowo ya? Pak Prabowo dan Gibran. Rekam jejaknya Pak Prabowo, kita tidak bisa menutup mata, betul. Terus apa yang lebih-lebih nih? Yang wakilnya yang 35 tahun. Ya kan ada istilah di internet itu sayur belimbing apa gitu ya kan? Sama begitu. Sengaja konstitusi dirubah hanya untuk meloloskan si ponakan. Shortcut. Ya, iya betul ini. Shortcut. Padahal banyak sekali dulu Bapak Presiden sudah ada pidatonya berseliweran kok di mana-mana videonya. Soal kayak ditanyain sama wartawan, anaknya nanti mau jadikan Wapres, bilang belum baru 2 tahun jadi wali kota. Ya kan, kemudian juga kan baru 2 tahun, masih muda. Ya biarkan dia dulu jadi wali kota, selesaikan ternyata cek per cek. Astagfirullah. Maksudnya bukan sayanya ini. Ini kita berpikir akal sehat. Masih terlalu muda. Terus dia bukan, sebenarnya kita sebagai pemilih sudah bisa, harusnya memang mempunyai hak untuk dipilih juga. Tapi untuk presiden, wakil presiden itu big no for me. Itu butuh kematangan. Cara berpikir yang benar. Pengalaman dan apapun itu. Sepak terjang, dan bisa dikatakan bahwa si Mas Gibran ini adalah orang yang baru masuk di dunia politik. Baru masuk. Betul. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa saya malah lebih respect sebenarnya ketika misalnya Prabowo sama Erick Thohir. Kalau saya. Seandainya wakilnya. Seandainya Pak Prabowo dan Erick Thohir, mungkin kemungkinan saya akan pilih beliau juga karena Erick Thohir juga cerdas. Tapi di satu sisi saya akan cinta. Amin. Saya cinta. Amin. Kalau saya betul sih Pak Prabowo sekarang jatuh
dijatuhkan Iya. dengan fakta ya. Betul. Dijatuhkan dengan fakta di media sosial karena cawapresnya yang ini. Iya, Kalian dari Pak seandainya Prabowo-nya yang betul. ini. Prabowo-nya bagus kalau Ya, saya, bahkan oke. kalau bisa saya jujur ya, pemilihan kemarin saya pilih Pak Iya. Prabowo dan saya nggak pernah pilih Pak Oh Jokowi. iya, saya juga Pak Prabowo kemarin, Iya. Pak Prabowo kemarin. Nah, tapi kalau ini periode ini kayaknya Big Tidak No akan. karena Wakilnya. betul. Wakilnya yang kami berpikir keras untuk tidak memilih karena ada shortcut yang dia lakukan dan itu melibatkan dinasti Iya kepemimpinan. betul. Tidak bisa kita tutup Itu mata. yang saya terganggu dengan hal-hal seperti itu. Betul sekali. Itu kayak yang dinasti kepemimpinan itu kan kayak Iya, tuh. di gubernur mantan 2 periode gubernur Sulawesi Selatan Pak Yasin. Syahrul Yassin Limpo Hmm, yang kemarin mengundurkan diri dari Mentan Menteri Pertanian. Mentan tuh? Menteri Pertanian dulu kan beliau kan 2 periode gubernur Sulawesi Selatan dan itu saudara-saudaranya jadi ini jadi itu Ada Iya. saja. Dinas-dinas seperti itu dan kota-kota lain juga ada yang seperti itu dan Tidak maksudku sedikit saya, juga di Kolaka juga begitu. di Kolak pun ada ya kan. Iya. Misalnya bapaknya bukan mantan ya. Misalnya bupati terakhir bapaknya mau mencalonkan anaknya, Agil, hai Agil. Pilpres mau dibahas ini, Pilpres. Tapi saya Pilpres. tidak akan pilih Agil karena Agil tidak pernah mau terima tantanganku di interview. Saya penasaran dengan pemimpin-pemimpin baru yang muda isinya apa begitu. Apakah dia betul-betul Betul. Saya itu matang juga atau memang hanya karbitan, kan kita tidak tahu. agak meresahkan juga bagi saya ya kan. Ya. Itu para orang-orang yang mau mencalonkan jadi apa itu Legislatif. eksekutif ataupun legislatif yang masih Mudah sekali. Maksudku saya belajar dulu tentang teorinya dan pengalamannya. Betul. Memang masa muda itu masa yang membara-bara, tapi maksudku saya untuk jadi wakil rakyat itu bukan Hanya ajang learning sekedar by doing. Betul. Bukan. Tapi memang kita seperti belajar itu. dulu baru masuk. Iya, belajar Kita dulu. paham dulu tugas kewajibannya DPRD itu apa. Teorinya seperti Betul. apa. Belum lagi banyaknya kan harus dipelajari psikologisnya segala macam. Bagaimana melihat mentalnya, peta konflik yang terjadi di lapangan. Bagaimana kalau kita misalnya turun ke lapangan, apa yang harus saya lakukan di sini? Kalau Oke. reses, apa yang harus dilakukan? Itu kan Betul. penting sekali begitu ya. Jadi kalau saya sih tidak akan memilih ya. Kalau saya juga saya tidak akan pilih. Oh iya. Karena bukan dapilku. Saya dapilku, dapil satu tidak saya pilih. Saya tidak akan pilih saya Agil. Karena bukan dapilku. Bukan dapilku kalau nggak bisa Tapi pilih. kalau dapilmu ya? Hah? Mau kepilih atau tidak kalau dapilmu? Dapilku Kalau misalnya di dapilmu dia, kamu pilih atau tidak? saya pilih. Saya tidak kenal juga si Agil. Ya siapa. makanya saya bertanya, kau pilih atau tidak? Jawab. Iya Karena atau saya, tidak? karena saya tidak kenal. Makanya saya bertanya, kau pilih atau tidak kalau di dapilmu? Di dapilku dengan posisi yang sekarang, Iya. misal saya di dapil 1, Iya. tidak. Ah, Banyak yang ada, Masih banyak yang calon lebih- yang lebih lebih tahu. matang, Lebih tahu. Maksudnya, kualitasnya bagaimana? kalaupun memang saya mendukung anak muda karena anak muda itu ya pertama lebih muda, lebih membara, lebih Betul, bersemangat. lebih upgrading ilmu. Tapi kalau masalah wakil rakyat, no dulu. Ada yang lebih 40-an, Dan atau lebih cocok. lebih pantas maksud saya. Lebih Tapi pantas. terserah. Siapa tahu karena saya tidak kenal Agil, siapa tahu Agil itu sudah pantas dari segi keilmuan atau tidak kan saya tidak kenal. Beliau ini saya tidak kenal, Mas Agil saya tidak kenal, jadi ya saya kan nggak bisa komen Nah apa-apa. makanya karena Mogi kenal ini Agil, berapa kali saya tag di Instagramku, saya chat pribadi tidak ada balas. Oke. Jadi ya sudah, jadi saya Oke. tidak akan memilih Agil. Paslon nomor 3 Pilpres terlalu bahaya kalau aku dibahas lagi. Nanti lain lagi bahas konsep ini. Tapi enggak mau aja belokin dulu Oke, muter segini ini. Oke. Udah sekarang yang ketiga, sama Pak Ganjar Pak Ganjar, dan Pak Pak Mahfud. Mahfud. Pak Mahfud MD adalah seorang tokoh untuk saya yang dulu mahasiswa hukum jadi kenal kepekerjaannya beliau. Orang hukum kan? Iya, Pak betul. Mahfud, Pak Dokter. Kalau dia Kemenkumham kemarin. Di hukum. Iya. Mantan MK juga, ketua MK juga kan. Iya. Jadi maksudnya Dan dia tuh secerdas itu dan Cerdas slow itu. profile itu. Itu Iya. yang buat saya jatuh cinta sama Pak Mahfud nah, karena dia mampu masuk ke kalangan anak muda, mau Iya. masuk di kalangan orang tua juga bisa. Jadi betul. kalau kita lihat itu caranya berbicara, dia tuh lucu, Iya. tidak menegangkan. Iya. Bahkan saya kok Pak Mahfud itu lebih gemoy daripada yang nomor 2 ini. Yang
Maksudnya, Bagaimana dah? ya sebentar kita bahas soal itu. Nah, tapi kalau saya nomor 3 itu dijatuhkan sama calon presidennya. Capresnya Pak Ya, Ganjar. Pak Ganjarnya, soalnya ya kita tahu lah ya kan ya Partai. kasusnya Kalau saya ke partainya, kalau saya partainya pribadi juga. Betul, partainya. betul. Ya kan partai Red Buffalo ya kan? Iya. Red Buffalo itu Red Buffalo. ya Kita kita sudah bukan rahasia umum, maksudnya sudah ketahuan nih. ketahuan bagaimana cara Bagaimana mainnya selama ya kan, ini. cara mainnya. Selama ini cara mainnya bagaimana, bahkan dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah partai penguasa gitu ya. Oh ya betul. Ya, Nah, memang partai padahal penguasa. tidak seperti itu yang Iya. apa yang Kalau kami lihat bukan karena partai penguasanya, tapi siapa yang ada di situ, dan otomatis ketika dia berada di partai Red Buffalo, otomatis dia akan mengikuti sistem alur yang sudah ada. dari atas sampai ke bawah. Betul, satu komando ya kan. Satu komando Ah. gitu. Kecuali memang ada yang bisa kasih menggaransikan kita kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya ada tujuan partai tertentu, misalnya maksud partai tertentu dan dia berani menolak. Nggak bisa lah, itu kan sudah banyak Tapi ada balihonya. tahu ah. Tapi ada balihonya nih Om Ganjar kalau saya ini apa petugas partai. Nantinya kan ada tuh ada itu iya. saya lihat. Jadi otomatis dia akan begitu partai. Ya, jelas lah semuanya seperti itu, walaupun pasangan siapapun calon siapapun yang dari partai ini pasti dia jadi petugas partai lah. Iya. Mana tidak, jarang sekali, bahkan saya bisa dibilang tidak pernah dapat yang tidak petugas partai. Tidak petugas partai Iya, dalam tahu artian Budiono dia ya? adalah Pak Budiono. petugas rakyat yang Petugas bilang dirinya. Pak Budiono ya? Ya, bilang apa? Wakilnya Pak PSBY kan Pak dia SBY. independen. Iya. Di masa itu bisa, iya, di masa itu. sekarang udah Ya, bisa menurut guys. saya kan tidak ada yang dari orang partai yang telah berhasil menduduki jabatan yang mengatakan dia adalah bukan yang mengatakan yang berperilaku atau bertindak bahwa dia adalah betul-betul orang rakyat. Betul, hanya untuk rakyat yang dia fokus bagaimana rakyat ini menjadi sejahtera, bagaimana rakyat ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tetapi di satu sisi itu yang saya sayangkan karena dihilangkan independennya. Ya, betul. Coba di sana maju. Ya, Udah kalau misalnya ada kesempatan mau jadi bupati, mau jadi bupati kalau ada kesempatan, why not? Rezeki. Ya kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Betul-betul. Tapi kan harus lewat partai. Kira-kira partai apa yang akan kau pilih? PKS. Berarti kita bisa jadi wakil ya. Tapi nggak bisa kalau wakil wakil rakyat, bupati dan wakil bupati itu nggak bisa satu partai. Satu partai yang sama ya. Nggak bisa kan? Karena untuk koalisi. Iya betul. Gitu. Tapi saya juga kalau disuruh pilih saya akan pilih PKS. Seandainya ini Pak Anies berpasangan sama Pak Mahfud itu perfect sekali. Wish. Tapi di satu menurut sisi saya ya kan ya, karena betul-betul secara kualitas ya, secara keilmuan bukan berarti kita mendiskreditkan Caimin, tidak. Bukan. Pertama betul, karena saya minim ilmu, saya minim pengalaman, betul-betul saya kenal dan saya lemahnya di Sulawesi. Betul-betul saya kenal dan lihat ini siapa itu Caimin. Pas dia jadi calon ya, ini. Betul. Ternyata dia Pak Caimin itu orang besar di Jawa Timur. Ya. Kemandakannya Agus Dur dan apa NU begitu kan, gitu. Dan tokoh NU itu saya baru tahu. Dan yang buat saya kenapa pilih Amin karena anjuran beberapa ulama yang saya ikuti. Nah itu termasuk. Kalau saya pribadi, kalau misalnya teman-teman tidak ya dapat. Ya saya terlepas pun dari itu, dari konsep agama. Terlepas dari konsep agama saya. Agamamu Ji. Agamamu Ji. Agamamu Ji sendiri. Saya bukan kafir. Satu agama kita. Asyhadu. Ayo teman-teman. Asyhadu. Astagfirullah. Ayo. Asyhadu. Asyhadu saja. Kayak asyhadu. Asyhadu. Oke. Lanjut. Maksudku saya apa sih Bos? Caimin. Iya. Apa sih? Iya maksudku saya itu nanti secara agamamu. Ya, secara Amin. agama itu secara akal sehat. Saya pilihnya betul-betul secara akal sehat. Betul, saya juga. Jadi track recordnya, kecerdasannya, kecerdasan linguistik, sepak terjangnya, gagasannya, prestasinya, dia dari masih muda, dari masih SMA sudah jadi calon pemimpin, jadi
Secerdas betul-betul itu dia. dari kuliah. Dan dia mengikuti alur step by step untuk berada di posisi tertinggi. Betul. Dia melalui semua tahapan-tahapan itu. Kenapa ini saya belibet terus? Ada yang kasih ke uang. Saya belibet terus dari tadi. Enggak, maksud saya beliau ini kalau kita lihat track recordnya teman-teman, Pak Anies Baswedan ini, dia memang dari masa remaja, Iya. dia tuh sudah secerdas itu dan dia bisa berada di titik sekarang karena dia melewati tangga per tangga, Iya, anak-anak tangga untuk sampai di titik. Bukan instan ya kan? Betul. Baru. Kalau instan ya yang lewat MK. Iya. Trik. Bakso ya maksudku. Sekarang Maksudku ya itu betul-betul Pak Anies itu ya. Kalau kita membahas soal prestasinya ya kan ya nggak bisa tuntas di sini, Betul. nggak bisa selesai di sini. Betul-betul dari zaman kuliah sudah ikut pertukaran pemuda, pelajar, Betul. tinggal di luar negeri berprestasi. PhD lagi dia. Iya. S3-nya luar. Nah, Oh, Masya Allah. mantan rektor termuda di Indonesia per zamannya, mantan menteri. Itu pun kesan Iya. digeser waktu Walaupun diberhentikan ya, diberhentikan. mantan ya sudah banyak banyak hal. sudah bisa. Sebenarnya kalau paling ideal. kalau menurut saya, karena dia begini, saya sangat suka ketika ada calon pemimpin yang ketika ditanya dia tidak berpikir, dia langsung jizut, dan itu saya ikuti. Ya. Mulai dari Najwa Shihab, dia jawab semua pertanyaannya dengan tuntas dan dia tidak berkelok-kelok ya. Iya betul. Dari maksudnya dia tuh ditahu yang mana pangkal, yang mana ujung begitu ya. Iya. Terus di satu sisi pasti tanya sama anak-anak muda, dia jawab semua lagi. Iya betul. Secerdas itu, dan itu begini, orang cerdas itu kecenderungan berpikirnya bisa analitis gitu. Ya. Dan dia kemungkinan ketika dia cerdas, dia paham untuk saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, dan karena kualitas berpikir seseorang akan menampilkan bagaimana dia berbicara, dia berlaku, dia bertindak gitu. itu ya kan ya. Bertindak. Segala sesuatu kan diproses dulu dari kepala ya kan. Dari otak. Banyak buzzer yang serang cuman bisa ngomong. Pak Anies cuma bisa ngomong. Terus Jakarta mau hancur. Apa Pak Anies daripada nggak bisa ngomong? Nah itu lebih parah. Lebih parah. Apalagi kalau bahasa Inggris masih dibaca dan lain. Pidatonya Ditulis baru lain dibaca. Atau misalnya ditanya juga masalah apa nutrisi, asam sulfat, nutrisi susu, nutrisi buat bayi dalam kandungan, bilangnya asam sulfat ya. Padahal yang harusnya dibilang mas itu adalah asam folat yang saya tahu ya, karena itu memang mungkin ilmu umum, bisa dibilang itu adalah pengetahuan umum. Tapi kan saya bukan membela ya, mungkin dalam kondisi dia sekarang yang secara mental mungkin ya. Memang belum siap mentalnya. Intinya kalau menurut saya mungkin dia belum siap, dan banyak tekanan dari medsos, beliau di hating, toh nggak bisa kita menutup mata bahwa pembelaanmu itu adalah kekurangan. Iya saya tahu, tapi di satu sisi ya kita harus bisa menerima bahwa memang bukan dia calon yang ideal kan, begitu. Betul. Sesimpel itu yang saya ingin katakan. Tapi ya manusiawi sebagai calon wakil presiden tidak betul. itu. Dan kalau menurut saya begini, kenapa juga saya tidak memilih nomor 2 dan nomor 3 ini, karena saya tuh pengen ada perubahan, pengen ada suasana baru dengan nomor 1, dengan Pak Amin ini, bukan Pak Amin, maaf, Amin, Anies Baswedan dan Caimin. Kalau kita memilih 2 dan 3, kita akan merasa di zaman yang sekarang, kayak sama jadi zaman yang sekarang, karena backingan-backingannya ini 2 dan 3 adalah orang-orang yang sama. Ya betul. Jadi maksud saya, kalau kita misalnya pilih lagi nomor 2 dan nomor 3, otomatis kita akan merasa apa yang hari ini kita rasa. Bahkan mungkin bisa saja ada kemungkinan ya, semoga tidak, ada kemungkinan terjadi lebih parah. Parah, kemunduran atau stagnan. Maksudnya karena orang-orangnya sama gitu. Betul. Yang pemainnya itu lagi, hanya ganti baju. Ya, hanya ganti baju. Yang betul-betul ini pure, murni, yang baru, perubahan. Cuman akal sehat. Perubahan yang kita butuhkan sekarang. Dan yang paling saya jatuh cinta dari Pak Anies adalah saya pernah nonton dia ditanya oleh Rocky Gerung persoalan undang-undang ITE, dan dia akan kemungkinan menghapus undang-undang ITE. Makin bebas kok itu. Tidak, maksudnya begini loh, undang-undang ITE itu mengekang kita untuk bersuara, sedangkan kita berada di negara demokrasi yang dimana pro dan kontra akan selalu ada. Bayangkan kalau misalnya tidak ada oposisi, akan terjadi apa negara ini? Hancur. Betul. Betul kan? Harusnya
Dan itu yang buat saya jatuh cinta sama beliau. Beliau akan kemungkinan ya, walau a'lam, semoga kalau ya Allah semoga beliau naik, akan menghapus undang-undang ITE yang berhubungan tentang kebebasan pendapat seseorang. Karena Oke. begini, kebebasan berpendapat itu dimulai dari ini, Bos. Betul. Cakrawala berpikir. Betul. Tapi kalau hanya sekedar hate speech, rasis, sara, itu hal yang beda biasa lagi. saya dilakukan ke saya ya, hal biasa yang dilakukan ke saya karena saya menyuarakan kebenaran fakta-fakta hukum yang saya berikan di medsos, Oke. saya diserang, Nah, dan itu menurut saya itu bukan kebebasan berpendapat, Oke. itu kebodohan berpikir. nah, itu yang harusnya dibatasi Betul. oleh undang-undang ITE, ITE, karena bukan betul-betul menyerang pribadi, hate speech, rasis, sara. sara segala macam. Nah, kalau mengkritik kebebasan berpendapat, menunjukkan kesalahan-kesalahan pemerintah ya Itu fun saja. itu fakta, itu adalah kebebasan berpendapat yang betul-betul yang harusnya terbuka lebar. Betul. Itu yang tidak boleh dibatasi. Karena kalau dibatasi otomatis, bayangkan kalau kita di kerangkeng, Ya. Hah? pasti kita memberontak. Oh ya betul. Ketika kita berada di satu kerangkeng, kita akan memberontak mau Apa keluar. kerangkeng? Astaga Yuda, kandang, Oh, kandang. kerangkeng. Apa kerangkeng? Saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim, bukan Iya. HPmu, kerangkeng. Kerangkeng. Mas, kerangkeng itu yang alat yang bisa, yang itu biasa kalau gorila dikasih alat kerangkeng. Kerangkeng adalah kandang besi. Iya, kandang kerangkeng. Maksudku bilang kok kandang saja. Kerangkeng itu bahasa Bahasa Indonesia kan? Leonis, iya, Oh. makanya anak mistik kok yang kok cuma sekedar belajar tentang ilmumu, ilmu lain ya kau harus pelajari. Oke. Jadi begitu guys. Memang sebenarnya ini asiknya tuh karena kalau saya membahas tentang pilpres itu saya senang sekali, semangat sekali karena Ya, ada doa-doa yang saya selalu panjatkan kepada Allah agar pemimpin hari ini, bukan pemimpin ke depan adalah orang yang berbeda. betul. Saya sesekali menyelipkan doa kepada nanti ke depannya siapapun mau di lingkup kepala desa, Dari everything, dari paling kecil dari sampai paling kecil tertinggi. paling atas itu adalah orang-orang yang amanah, yang baik, yang jujur, karena itu sangat mempengaruhi semuanya. Nah, Iya, betul. Indonesia ke depannya seperti apa, itu dari pemimpin. Apalagi Betul. nih, kalau apalagi presiden ini saya betul-betul menyatakan sikap, saya Memilih. mendukung nomor 1. Dan saya bukan berarti golput dalam artian karena memang saya pengen golput, tidak. Yang pasti akan saya pilih itu hanya presiden mungkin. Yang lain mungkin saya belum tahu apakah saya akan mencoblos atau tidak, karena atau mungkin pilkada. Ya. Kalau yang lain kayaknya saya nggak tahu. Masalah caleg ada sih, ada caleg satu saya nggak usah lebih. Ya. Pokoknya ada caleg yang saya akan pilih satu, dia di DPRD Kota. provinsi, bukan sorry. DPR provinsi saya akan pilih beliau. Ya kalau kau kenal jelas, dan kita akan mengkampanyekan tidak lewat video tapi secara langsung. Karena saya tahu kualitas beliau, dia tidak manipolitik, dia secerdas itu, dia sudah memimpin dalam satu organisasi perusahaan yang sangat luar biasa. Kalau saya sendiri ya saya tidak boleh golput. Saya harus jadi kau pilih biar kau tidak tahu orangnya? Enggak, maksudnya untuk DPRD kan provinsi banyak saya tahu, kabupaten, DPRD daerah Kolaka saya tahu, calon bupati ada yang saya tahu yang akan digadang-gadangkan. Jadi saya harus sumbangkan suaraku ke orang yang menurut saya tepat. Kalau saya lebih tidak mau golput, cepat nanti kejahatan mengalahkan kebaikan gitu. Masalahnya begini, kita enggak, sekarang saya di Dapil 1 khususnya, karena saya di Dapil 1, saya tidak tahu mau pilih siapa. Karena saya belum dapat satu tokoh yang kira-kira ketika dia naik, dia akan memberi dampak apa gitu. Kalau hanya sekedar kenal, banyak sekali kenalanku, banyak yang chat pribadi kayak pilih karena. Tapi di satu sisi saya tidak bisa menemukan hal-hal positif yang kira-kira ketika dia duduk apa yang akan dia bawa. Apalagi yang calon-calon legislatif muda. Betul. Iya tuh kayak Agil, kayak Ana. Iya, karena begini, secara logika saja, hal simple ketika kita berada di posisi calon, apapun itu harus bisa bicara. Ya, apalagi minimal, DPRD. Bukan DPRD bicara kan, dalam artian apa ya, public speaking maksud saya. Betul. Masa mau datang, duduk, diam, duit? Datang, duduk, diam, 4D. Iya, 4D. Maksudnya kenapa begitu ya? Kenapa? Kan bahkan kan
yang di periode kemarin ada tuh, nggak usah saya sebut namanya. Oh ya, kenal. Terkenal sekali, dia tidak bisa bicara, tidak bisa. bicara, background pendidikan. Iya. yang Tidak Hanya Anu. karena terkenal orang tuanya dan punya duit punya duit dan naik. dan naik. Pas ternyata duduk ya tidak memberikan Walaupun impact bukan apa-apa. berarti anak muda pasti akan begitu, tidak. Tidak Silakan. semua. Tidak semua, bahkan banyak juga orang tua yang Kan usia Tidak, 30-an ke atas menurut saya itu sangat matang untuk mewakili kita di DPRD begitu. ya, banyak juga orang tua yang duduk sebagai anggota DPR tapi tidak bagus juga kerjanya. Berarti bukan berarti kayak kita mendiskreditkan bahwasanya yang muda itu tidak bisa kerja, bukan. Betul. Tapi ya banyak faktor penilaian. Betul. Dan banyak fakta-fakta di lapangan yang kita ketemu bahwa pertama banyak pencitraan begitu ya. Ya. Banyak pencitraan, terus selanjutnya sokongan orang tua. Itu tidak bisa bohong. Jelas lah orang tuanya sokong nih, masa tetangga yang disokong. Maksudnya, Maksud saya begini. banyak. Sokongan yang saya maksudnya ada sokongan kekuasaan yuk. Oh, sokongan kekuasaan. Karena makanya saya bilang saya tidak akan memilih yang ada sokongan Sebetulnya banyak juga memang uangnya. memangnya hanya sekedar uang. Maksudnya, disokong anak begini. Privilege begini. Banyak orang yang kayak jelekan orang yang berduit. Kamu jam aku bergaji situ, HP-mu, mobilmu, orang tuamu yang belikan. Orang tuanya jelas sih ya. Masalah Orang tuanya itu berduit. tidak Orang ada tuanya masalah. berduit itu untuk biayai anaknya. Masalahnya tetangga yang dibiayai. Bukan persoalan itu yang saya bahas, ini persoalan caleg. Dia kan Ya, caleg. terus bapaknya Ada- berduit. Bapak dengar dulu, bapaknya berduit, bapaknya punya kuasa. Kalau punya kuasa, lo punya kuasa, lo punya duit. Lo punya duit, lo punya kuasa. Punya duit, lo punya Nah. kuasa. Dalam artian dia tidak harusnya uang-uang si bapaknya ini fokus untuk mempintarkan anaknya dulu, mencerdaskan anaknya dulu supaya dia siap, sekolahkan dia kah, kuliahkan dia kah dulu baik-baik, baru dia maju caleg. Kenapa terburu-buru sekali? Ajal nggak ada yang tahu. Siapa tahu besok? Maksudnya siapa tahu. Ya, Masa kapan lagi? Bih, Selama masih ada uang. kalau bahasa kapan lagi kau mau pakai? Ini daerah mau dibawa kemana? Kalau hanya yang duduk orang-orang yang punya uang tapi tidak punya otak, sekolah mau dibawa kemana kalau hanya itu? Tidak bisa kok, nyangkut anjing. Kok dia mau bicara. Iya tuh. Mau dibawa kemana kalau hanya orang-orang berduit yang duduk tapi tak punya otak? Kau, siapapun kau yang nonton, kau berduit tapi tak punya otak, saya tidak akan memilih Anda. Tapi siapapun kamu yang calon di luar sana, lu punya pengalaman, lu punya otak, lu punya duit, kita saya pilih. Entah apa duitnya. Kan lebih bagus. Bikin Lebih baliho. bagus pemimpin yang Banyak uangnya. banyak uangnya daripada yang tidak ada uangnya. Ya kan? Tapi tidak bisa menutup kemungkinan. Iya, Logis kamu gini. begini. Dua pilihan begini. Dua calon ini. Pintar, cerdas, berpengalaman, bergagasan, baik, jujur, miskin. Nggak ada uang, jangan. Nggak ada uangnya ya kan? Nggak ada uangnya. Yang calon yang satu, bedanya cuma kaya. Saya pilih yang kaya lah. Iya, cocok. Yang Tapi kaya, persoalannya maksudnya tidak lebih besar kemungkinan dia tidak akan korupsi soalnya dia tidak kaya. Walaupun itu bukan syarat. Iya. Tapi ya kan. Tapi tunggu dulu. Tapi di satu sisi fakta yang kita dapat di lapangan, orang yang kebanyakan bapaknya banyak uangnya ini orang yang tidak punya otak. Mau ku apa ya? Lo kemaga. Tudak. Mau juga duduk. Maksudku saya begini. Ada yang ada di kepala sudah ada pilih satu yang kau rekomendasikan dan ya insya Allah saya akan pilih beliau. Nggak usah kita sebutnya, kita akan di luar saja. Nah jadi dalam hal ini ya kita akan melihat bagaimana kapasitasnya, bukan bagaimana banyak uangnya. Kalau saya lebih ke kapasitas. Uang memang itu menjadi penting ketika untuk dipakai untuk bantu orang mungkin atau misalnya bikin baliho ya nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai untuk pilih besok, nah itu yang pilih besok. Sudah orang-orang sudah perlu dijelaskan kalau itu adalah hal yang tidak bagus. Yo tidak bagus, tapi banyak yang terima. Yang memberi dan menerima itu hukumnya haram dalam Islam. Jelas lah, secara hukum agama, hukum apa? Konstitusi saja sudah melarang, money politik. Sudah haram, apalagi agama. Gitu. Oke lah kalau begitu ya.
kayaknya closing statementnya sudah mencukupi tadi persoalan itu Dari tadi kayaknya. banyak sekali yang Banyak closing statement. Closing statement semua tadi itu. Jadi kayaknya nanti insya Allah semoga penyelenggaraan pemilu 2024 tahun 2024 bulan Februari berjalan dengan lancar. Amin. Maksud kok? Ya, amin amin ya ya Allah. Ya. Bukan Amin ya. bukan amin nomor Ya. 1 walaupun Ya, walaupun benar. kita akan pilih toh. Ya, Ya. amin. Bagus Amin juga ya nih, Allah. Bagus juga Nuni. Soalnya, Apanya itu? Tagline atau iya, apanya? tagline. Bagus aja. Amin aja dulu. Amin aja dulu ya. Iya. Amin. Amin. Berdoa saja amin. Iya, apalagi coba, kalau coba berdoa coba. No, semoga nomor 2 ya Allah, semoga nomor 2 yang naik. yang naik. Amin. Jadi logikanya Semoga gini. nomor 3 ya Allah. Amin. Jadi amin. Ujung-ujungnya tetap Ujung-ujungnya amin. 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 Oke, kita itu saja ya. Insya Allah nanti di konten selanjutnya kita kenapa sih begini? Kok closing deh. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Bye bye. Bye.